Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi'i dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Saya akan mempresentasikan tentang praktik penetapan harga. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Andri Jainal, SE, MSc, PhD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Keuangan Lanjutan. Ekonomi keuangan biasa kita kenal dengan istilah ekonomi moneter, suatu kegiatan ekonomi yang terpaku pada uang. Uang sebagai hal yang sangat penting dalam perekonomian. Penggunaan uang harus diatur agar tidak terjadi penghambur-hamburan uang yang tidak berguna. Ekonomi keuangan merupakan salah satu cara untuk mengatur penggunaan seseorang individu atau perusahaan. Pengertian ekonomi keuangan adalah cara seseorang dalam mengatur uang masuk dan uang keluar, baik secara individu atau perusahaan. Uang keluar masuk dapat menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang diterima oleh yang bersangkutan. Ekonomi keuangan ini juga mendukung dalam menjalankan manajemen keuangan. Seseorang yang melakukan manajemen keuangan yang baik sama halnya melakukan segala hal yang harus dilakukan dalam ekonomi keuangan. Selanjutnya konsep. Adapun konsepnya, ekonomi keuangan berkonsentrasi pada pengambilan keputusan berdasarkan dua pertimbangan utama, risiko dan pengambilan. Subjek biasanya diterapkan pada keputusan investasi, terutama di pasar keuangan seperti pasar saham, pasar falas, dan pasar surat utang. Itu menjadi disiplin ilmu yang semakin penting, mempertimbangkan kontribusi pasar keuangan yang semakin besar terhadap perekonomian. Selanjutnya teori. Dalam ilmu ekonomi, barang dan jasa menjadi objek transaksi. Pasokan dan permintaan adalah untuk barang dan jasa. Uang hanya berperan sebatas sebagai alat pembayaran dan hanya muncul dari suatu pihak ketika pihak lainnya menyerahkan barang atau menyediakan jasa. Tapi dalam studi ekonomi keuangan, uang adalah sebagai objek permintaan dan penawaran, sedangkan bunga mewakili harga dari uang. Selanjutnya mungkin akan sering menemukan istilah yang lebih luas dari uang seperti modal, kas, dana, dan modal keuangan. Pasar persaingan tidak sempurna bisa juga disebut sebagai bentuk pasar yang kehilangan satu atau lebih ciri-ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna. Karena dalam pasar persaingan tidak sempurna, peran dari pembeli dan penjual hilang. Mereka tidak memiliki keleluasan untuk menetapkan atau menentukan harga suatu produk. Adapun ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna yaitu jumlah penjual yang ada sangatlah terbatas, jumlah pembeli di dalamnya banyak, sulit untuk masuk ke dalam pasar karena banyak hambatan dan gangguan di dalamnya, produk yang beredar di pasar atau yang diperjualbelikan bersifat homogen atau satu jenis saja, serta tidak adanya produk pengganti atau substitusi. Pihak yang berkuasa bebas dan leluasa memainkan harga dan pihak lain hanya bisa menuruti dan mengikuti ketetapan yang ada. Persaingan pasar sebelum dan sesudah COVID-19. Setelah COVID-19 muncul di Indonesia, tren indeks harga saham mengalami penurunan dikarenakan munculnya isu-isu mengenai virus yang mulai menyebar dari Wuhan ke Jepang, Korea, dan Singapura, yang merupakan salah satu negara paling dekat dengan Indonesia. Tentu saja adanya penurunan ini menyebabkan indeks harga saham kita mengalami penurunan. Bahkan indeks harga saham kita sempat menyentuh angka 3.989 pada tanggal 23 Maret 2020. Penurunan indeks harga saham ini juga tak lepas dari sentimen negatif yang muncul dari para investor. Mereka menganggap bahwa penanganan dan pencegahan COVID-19 di Indonesia belum serius, bahkan dianggap terlalu menyepelekan bahaya dari virus corona. Sehingga di saat krisis kesehatan terjadi, para investor lebih memilih untuk menarik dananya dari pasar modal yang mengakibatkan harga saham yang sempat meningkat malah mengalami penurunan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.